balik lagi di video kita. Capaian apa yang udah lu achieve di 2023 gitu ya? Betul. Karena kita umurnya udah lumayan ya. Ya, umurnya udah lumayan nih. Di umur-umur segini tuh lagi fase-fasenya insecure sama kehidupan, lagi overthinking. Bener. Yes. Oke. Ada 2 achievement yang menurut gua itu sangat meaningful. Pertama, gua udah graduation di Mei 2023. Yeay, akhirnya finally Keren kan? udah lulus. Alhamdulillah. Terus achievement kedua gue tunangan. Gila, ada jauh banget kan sama gue. Jauh. Terus apa nih yang lagi lo overthinkingin nih untuk saat ini? Kan dari napasnya udah kelihatan kan? Dari napasnya udah mulai berat. Udah mulai berat pembicaraan kita. Karena menuju masa depan 2024 yang makin jaya. Kerja enggak? Tipes. Oke, lanjut. Apa ya? Karena gue mau married, itu sih sebenarnya pikiran ter overthinking gue ya. Karena kan habis tunangan kan mau married gitu, dimana gue itu udah karena udah bawa 2 keluarga, dimana 2 keluarga ini kan punya pemikiran yang beda-beda kan. Yang satu nyuruh cepet-cepet, yang satu pengennya kayak gini, satu pengennya kayak gini. Terutama melihat gue yang memang sudah kenal lama sama pasangan gue ini gitu, dilihatnya ya udahlah lu buru-buru nunggu apa lagi, sementara kan gue dan pasangan gue pengennya kita punya timeline dong. Oke. Mereka tuh melihat karena lu tuh udah kelamaan lo, ya udah sih nunggu apa lagi. Dikira mereka tuh nikah tuh gampang apa ya? Nggak banyak yang harus disiapin ya, mental ya, finansial ya, semuanya banyak banget. Dan itu tuh yang bikin gue sampai bener gak ya keputusan gue buat tunangan tahun ini. Nah, itu yang mau gue tanya. Apa yang bikin lu berpikir oke, gue tunangan nih, oke gue nikah tahun depan? Apa deh yang bikin lu berpikiran untuk begitu gitu? Kenapa ya? Kalau ditanya kenapanya gue nggak tahu. Karena katanya, kata orang-orang yang udah menikah itu, lu tuh bakal nemuin satu momen dimana klik aja sama dia. Kayak gue maunya dia aja nih. Kayaknya gue bisa deh seumur hidup sama dia. Kayaknya dia adalah partner hidup gue yang baik untuk menjalankan masa depan dan misi-misi gue lainnya gitu. Akan dia support sebagus mungkin. Dan gue ngerasa gue dapet itu di dia. Karena kan pacarannya udah lama banget nih, ya kan? Makanya gue ngerasa dia itu bukan cuma pacar, tapi juga keluarga yang support gue seada-adanya dia. Yang dia itu selalu ada dan selalu bantuin gue. Kita tuh istilahnya tumbuh bareng lah di situ. Kita tumbuh bareng, kita dewasa bareng. Semua susah, senang bareng-bareng tuh udah kita lewatin. Dan kayaknya gue akan bisa menemani atau bareng sama dia tuh sampai sisa hidup gue nanti. Iya, jadi karena untungnya memang berbuah manis gitu pikiran gue itu kan. Dan gue juga sebenarnya udah mikirin ini tuh dari 2 sampai 3 tahun sebelumnya. Di 2020 tuh gue udah overthinking parah banget. Gue tuh mau dibawa kemana sih hubungan ini? Beneran sama gak sih tujuannya? Visi misi kita tuh udah bener gak sih? Gue bahkan sampai pernah gue momen dimana gue lagi overthinking parah banget tentang kita tuh nikah apa enggak sih ujungnya gitu. Itu tuh gue wawancarain dia, interview dia, bener-bener interview. Gue pengen nanya sama lo, serius. Gue nyari tempat, nyari momen, gue interview 25 pertanyaan sekaligus di hari itu juga. Ada kali sejam. Itu tuh mulai dari gue nanyain tentang dia tuh sebenarnya pengen apa enggak sih ada gue di masa depan dia apa enggak nih di 5-10 tahun ke depan, apa rencana dia di 5-10 tahun ke depan, adakah gue di dalamnya, finansialnya mau kayak gimana, nanti bolehkah gue bekerja, gue nanti punya anak atau enggak, nanti dia gimana, pokoknya banyak lah.
betul. Kesiapan mental seorang ibu itu kan besar banget ya harusnya, dan bener. itu memang harus disiapkan. Paling penting si ibunya dulu maunya kayak gimana. Benar. Dan berhubung tuh rahim cuma ada di wanita, jadi cowok-cowok nggak boleh egois, cewek juga punya pilihan gitu kan. Benar. Makanya menurut gue itu tuh penting banget buat lo obrolin nantinya. Dan alhamdulillahnya semua pertanyaan-pertanyaan yang gue lontarkan ke dia saat itu lolos seleksi, checklist. Karena memang sebenarnya yang overthinking tuh kan gua dari umur, karena gua tuh idealis feminis banget tuh umur 19-20an waktu itu, ya 6 tahun lalu lah. Itu tuh sangat idealis. Gua bahkan kepikiran kayaknya gua nggak mau nikah deh. Ya itu. Ya kan? Nah Itu dia. makanya gua melontarkan banyak pertanyaan buat nyeleksi nih orang, sebenarnya pantas nggak sih dia tuh gua perjuangin, gua pertahanin, gua tungguin gitu. Nah karena pertanyaan-pertanyaan gue checklist, dan pas gue tanya pun gue tanya tuh, lu kalau kita nikah sekarang misalnya, let's say, mau apa enggak? Dia jawabnya mau. Di saat gue lagi overthinking, dia masih mau sama gue. Di saat gue nggak mau sama dia, dia tapi mau sama gue. Jadi kan itu udah poin plus dong. Karena katanya lu tuh harus menemukan cowok yang cintanya lebih besar dari perempuannya. Karena katanya itu akan long lasting. Gak tahu ya bener atau enggak, semoga saja benar Ya, gimana ya? Soalnya tuh gue tuh agak shock saat dia memutuskan untuk oke, tahun ini gue mau tunangan gitu. Kayak dia tuh kayak menggebu-gebu banget. Gue tunangan tahun ini, weh gitu. Soalnya sebelumnya tuh dia kayak gue nggak mau nikah deh. Gue nggak mau nikah, gue nggak mau punya anak karena gue nggak mau nyusahin anak gue. Itu pikiran dia sebelumnya gitu. Tapi ternyata dia duluan, padahal udah ngebet. Oke, keresahan para remaja masa kini ya. Kita kan udah masa lalu nih kayaknya. masa lalu. Kayak lu kan dari awal hidup, dari awal menetas di bumi ini kan, lu dapet figur seorang ayah dan ibu tuh hanya sebentar ya, seperempat hidup lu lah, ya kan? Tapi kayak di umur lo yang sekarang tuh lo ada overthinking gak sih? Kayak gue udah ngebahagiain keluarga gue udah ngebahagiain orang tua gue belum sih? Kayak lu wajib gak sih buat ngebahagiain mereka gitu, sedangkan lu gak dapet sosok mereka gitu di hidup lu tumbuh sendiri, dewasa sendiri gitu. Gimana? Gue nggak tahu ya, ini tuh pemikiran yang gua doang atau ini tuh baik atau enggak gitu punya pemikiran kayak gini. Karena itu lagi, karena kan gue memang hidup sendiri, bukan sendiri-sendiri banget sih. Gue tetap disupport sama mama gue sebenarnya, cuma gue nggak dapet figurnya aja gitu kan. Gue cuma disupport secara finansial, dimana yang namanya anak bertumbuh itu kan tetap harus dibimbing, dikasih tahu, at least tuh hadir di dalam setiap momen hidupnya gitu kan. Maunya kan kayak gitu sebenarnya, cuma karena kan gue nggak pernah dapet ibu, gue hanya disupport secara finansial. Jadi gue merasa gue tuh mengatur semuanya sendiri, dan gue berhak untuk punya keputusan ataupun menentukan semua jalan hidup gue sendiri. Lu tuh nggak berhak gitu. Nggak tahu ya, memang ini tuh egois kesannya, tapi menurut gue orang tua itu hadir memang untuk membesarkan si anak atau untuk mendidik si anak gitu. Kalau misalnya dia udah gede, dia tuh nggak punya kewajiban lo buat bahagiain lo atau ngembaliin semua cita-cita yang lu si orang tua tuh nggak bisa capai gitu. Misalnya kayak harapan-harapan orang tua dulu yang mungkin nggak bisa tercapai karena punya anak, pengen diturunin ke anaknya, itu kan banyak yang kayak gitu. Dan menurut gue itu kasihan di anaknya gitu loh, karena takutnya si anaknya nggak mau itu, anaknya nggak mau sama kayak keinginan orang tuanya, dia pengen punya jalanan lain. Dan itu pun yang gue rasain, gue punya cara untuk hidup sendiri, bahagia sendiri, nggak perlu lu atur-atur. Jadi kalau di gue sendiri, kalau gue mikirnya gue tidak diwajibkan untuk membahagiakan mereka.
Bahkan lu pernah bilang kayaknya gue nikahnya masih lama deh, soalnya nyokap gue balik nih tahun ini, gue mau menghabiskan waktu gue dulu sama nyokap gue gitu. Itu setahun 2 tahun lah baru gue married, baru gue bisa ninggalin dia. Benar. Dan kenyataannya memang berharap ke manusia itu hanya dapat kekecewaan sih dia. Iya sih. Walaupun itu orang tua sendiri. Cuci. Sabar. Sabar. Ekspektasi gue terlalu besar, harapan gue terlalu tinggi, bahkan gue pengen nangis. Bahkan gue masih pengen Nangis. Bisa ya nangis. Bahkan gue tuh masih berharap bisa nggak sih keluarga gue tuh kayak dulu gitu, sebahagia ataupun lengkap, setidaknya lengkap kita jalan mama, papa, gue dan adik gue gitu, kita berempat aja happy fun, nggak usah dia mikirin ego lu masing-masing dulu, kita bikin memori itu lagi gitu. Karena gue sangat kehilangan sosok mereka, gue pengen banget nyatuin mereka berdua tapi nggak bisa. Bahkan di saat gue memutuskan untuk jenjang ke lebih serius gitu sama pasangan gue, mereka saat ketemu juga nggak bisa ngobrol, nggak bisa support dua-duanya secara kompak. Gue kalau nggak punya gue kalau nggak punya elu, gue nggak bisa mutusin buat gedein adik gue tuh kayak gimana nih harusnya. Gue harus bimbing dia tuh kayak gimana sih harusnya. Nangis beneran. Adik gue sebenarnya yang paling kasihan ya, karena dia nggak punya sosok ayah, sosok ibu. Lebih kecil dari elu umurnya. Lebih kecil dari gue, dan dia sudah mendapatkan cobaan itu tuh dari masih kecil banget gitu kan. Bener. Dan saat itu pun lu pergi gitu. Iya, dan itu pun gue melarikan diri. Iya, dan di saat itu pun lu pergi. Gue nggak ada di sama dia gitu. Makanya gue pengen banget nebus itu sebenarnya. Gue pengen banget manjain dia. Gue pengen banget balikin momen-momen yang dia tuh kehilangan sosok pembimbing di hidupnya gitu. Gue pengen jadi pembimbing yang baik, pembimbing yang benar gitu. Gue nggak usah jadi contoh yang baik, nggak apa-apa. Memang gue bukan pribadi yang baik mungkin ya, in a way. Tapi gue mencoba untuk bimbing dia di jalan yang benar gitu. Walaupun gak bener-bener amat ya. Walaupun gak bener-bener amat, gue tetap kasih dia kebebasan, gue tetap kasih dia pilihan hidup mau kayak gimana, cuma di dalam pengawasan gue gitu. Dan gue harap sih itu akan tetap bisa nantinya di saat gak ada gue di situ. Iya, yang pertama tahun depan lu nikah. Aku gak ada yang memihak ke gue. Ya udahlah, mungkin memang harus jalan begini, hidupnya maunya sendiri-sendiri, bahagianya dipilih sendiri-sendiri. Udah, gue ikutin alur. Oke. Gitu guys, segitu cerita hidup dia ya. Yang amat pilu ini. Oh iya, ini kan program baru, anjay, program baru di YouTube kita ya. Mungkin Anda boleh saran nama programnya apa? Tadi sih gue udah kasih masukan ya. Namanya apa coba kasih tahu? Namanya Biru Pink Podcast. Kenapa Biru Pink? Karena ini. Esok Cheers. Untuk masa depan yang lebih baik, semoga 2024 kita menjadi manusia yang lebih baik dan kehidupannya lebih baik. Amin. Oke, udah segitu aja ya guys. Kita doain semoga lancar sampai hari H dia menikah. Oke, begitu aja ya video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. bye bye. Dadah.